Tenanglah sejenak dan dengarkan dengan saksama. Apa yang akan Anda dengar bukanlah kisah dongeng atau perumpamaan dari masa lalu. Ini sedang terjadi sekarang, tepat di balik apa yang kebanyakan orang sebut sebagai kenyataan. Dan hal ini berkaitan dengan diri Anda lebih daripada yang Anda sadari. Ada sesuatu yang bergerak di balik dunia yang tidak terlihat. Pertarungan sunyi, benturan yang tak tampak, dan proses keadilan yang perlahan mulai terbuka. Malam ini, sebuah kebenaran yang mengejutkan mulai muncul ke permukaan. 3 jam yang lalu, seorang wanita merasa dirinya berkuasa. Ia menjalani pagi dengan amarah yang menyala dan kata-kata tajam yang ia sembunyikan di balik senyuman. Namun kini, napasnya goyah. Wajahnya yang tadi memerah berubah pucat dan dingin. Detak jantungnya kacau cepat, lalu lemah seperti jiwanya ragu antara bertahan atau menyerah. Ia terbaring diam dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan oleh obat apapun. Bukan karena penyakit, melainkan karena sebuah kesadaran yang datang terlalu terlambat. Ia telah meracuni dirinya sendiri, bukan lewat botol, bukan oleh orang asing, dan bukan oleh tangan yang menyusup di malam hari. Racun itu berasal dari niat buruk yang ia simpan di dalam hatinya sendiri. Rencana yang ia buat bukan ditujukan untuk orang lain. Itu ditujukan kepada Anda. Ia pernah mengucapkan kata-kata buruk secara diam-diam, menyusun niat jahat di tengah malam, mengira tidak ada yang memperhatikan. Namun setiap bisikan, setiap niat, dan setiap langkah tersembunyi selalu memiliki akibatnya sendiri. Apa yang ia lakukan dalam gelap kini terbuka dengan sendirinya. Segala rencana yang ia siapkan berbalik arah. Racun yang ia bangun perlahan kembali kepada dirinya. Ia tidak pernah memahami bahwa perangkap yang ia pasang bukan hanya gagal perangkap, itu justru menutup dirinya sendiri. Saat Anda mendekati situasi yang ia siapkan, sebuah perlindungan hadir di sekitar Anda, menghalangi apapun yang mencoba mendekat. Tidak ada niat buruk yang mampu menembusnya. Pembalikan keadaan terjadi bukan ketika wanita itu beraksi, tetapi ketika kehadiran Anda memasuki ruang tersebut, membuat setiap hal yang ia maksudkan untuk Anda kembali kepada sumbernya. Kini, waktunya pengungkapan. Setiap niat tersembunyi, setiap tindakan yang tidak terlihat, dan setiap kerjasama gelap mulai tersibak. Apa yang ia tujukan untuk mencelakai Anda, justru menjadi bukti bahwa keadilan berjalan dengan caranya sendiri. Saat Anda melangkah maju dan menerima fase baru ini, izinkan diri Anda mengakui kesiapan itu dengan tenang. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kesadaran diri Anda sudah cukup sebagai tanda bahwa Anda siap melangkah memasuki peran yang lebih kuat. Tetaplah bersama perjalanan ini sampai akhir, karena kisah ini belum selesai. Di bagian penutup nanti, akan ada seruan yang membantu Anda melepaskan beban lama dan merebut kembali apapun yang pernah hilang. Bersiaplah, kebenaran baru saja mulai terungkap. Saat perangkap tersingkap dan keadilan mulai bergerak, kini saatnya melihat lebih dalam. Bukan hanya pada hasil akhirnya, tetapi juga pada akar masalahnya. Sebab sebelum seseorang tersesat, selalu ada langkah-langkah kecil yang membawanya menjauh. Dan sebelum kehancuran tiba, selalu ada serangkaian pilihan yang perlahan membuka pintu menuju arah tersebut. Wanita itu kini gemetar. Napasnya pendek dan putus-putus, seolah terperangkap dalam kegelapan yang dulu ia panggil sendiri. Namun, ia tidak selalu seperti ini. Jika Anda melihatnya beberapa jam sebelumnya, mungkin Anda akan tertipu. Ia berjalan dengan keyakinan. Langkahnya mantap. Tatapannya bukan dipenuhi ketakutan, tetapi kepastian. Ia percaya memiliki kendali, seakan kehendaknya dapat membentuk dunia, seolah ia bisa menentukan nasib orang lain termasuk diri Anda. Tetapi kegelapan ini tidak datang seperti badai tiba-tiba. Ia merayap perlahan, seperti asap yang menyelinap melalui celah pintu. Ia tidak lahir dengan racun di hatinya. Rasa pahit itu tumbuh diam-diam, dipelihara oleh keputusan-keputusan kecil setiap hari. Saat-saat ketika ia memilih iri dibanding ketulusan, ketika ia membiarkan luka lama tetap hidup, ketika ia memupuk perbandingan hingga melukai jiwanya sendiri. Jalan yang membawanya ke titik ini tidak bermula dari kekacauan, tetapi dari penolakan halus terhadap kebenaran dirinya sendiri. Beberapa hari sebelumnya, ia meninggalkan kota, menuju tempat yang terasa penuh rahasia, bukan sekadar terpencil, tetapi memiliki suasana berat, seolah menyimpan jejak energi negatif dari masa lalu. Di sudut yang nyaris terlupakan itu berdiri sebuah rumah tua yang bengkok, tempat cahaya enggan bertahan lama. Di dalamnya ada seorang perempuan berwibawa, renta namun peka. Diamnya bukan ketidaktahuan, melainkan kesadaran. Ia tidak memberi salam atau senyum. Ia hanya bertanya dengan tenang, "Siapa yang ingin Anda hancurkan? Dan mengapa?" Tidak ada ragu sedikit pun.
Nama Anda keluar dari bibir wanita itu bukan sebagai pengakuan, tetapi sebagai senjata. Suaranya tidak bergetar, tidak ada pertimbangan ulang, hanya keinginan kuat untuk memadamkan cahaya Anda. Seolah keberadaan Anda memusiknya, seolah kebahagiaan Anda menyinggung lukanya, seolah ketenangan Anda menentang kekacauan dalam dirinya. Dalam pikirannya, satu-satunya cara ia dapat bersinar adalah dengan menghapus Anda. Ia tidak mencari keadilan. Ia menginginkan kehancuran bukan sekadar melukai perasaan Anda, tetapi merusak masa depan Anda, memadamkan tawa Anda, dan menutup jalan yang seharusnya terbuka untuk Anda. Perempuan tua itu tidak memberi restu atau kutukan. Ia hanya melakukan apa yang biasa ia lakukan, mendengarkan. Lalu ia mengambil sebuah botol kecil berwarna hitam. Cairannya berkilau seperti cahaya bulan terperangkap dalam tinta. Di sampingnya, selembar kertas tipis yang terlipat, dengan tulisan gelap yang tampak hidup. Entah itu petunjuk, peringatan, atau keduanya. Disinilah titik baliknya. Wanita itu menggenggam botol tersebut dengan penuh ambisi. Mata menyala oleh rasa menang yang palsu. Baginya, botol itu adalah kunci kekuatan, alat balas dendam. Ia nyaris tidak menoleh pada kertas itu, peringatannya dianggap mengganggu tujuan yang ia inginkan. Kertas itu pun jatuh, terabaikan di lantai. Namun, ada satu hal yang tidak ia mengerti. Kekuatan yang ia cari selalu memiliki harga. Dan kertas kecil yang ia anggap tidak penting itu menyimpan satu kalimat yang seharusnya ia baca. Dalam ketidakpekaannya, ia melewatkan pesan yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada tindakan keliru yang kembali tanpa akibat. Ada satu prinsip kuno yang selalu berlaku. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Ia menebar kehancuran melalui kata-katanya sendiri. Dan kini, ia terjebak dalam badai yang ia ciptakan. Apa yang awalnya ia maksudkan sebagai kejatuhan Anda, justru berubah menjadi kehancurannya sendiri. Bukan karena Anda membalas, bukan karena Anda melawan, tetapi karena setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan apa yang ia tanam kembali kepadanya. Setiap bisikan, setiap rencana, setiap tindakan tersembunyi, semuanya menjadi saksi dari arah yang kini berbalik. Bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai bentuk keadilan yang berjalan dengan sendirinya. Perangkap yang ia pasang memang aktif, tetapi tidak menuju ke arah yang ia inginkan. Ia meninggalkan tempat itu, tempat yang dipenuhi rahasia dan bayangan, bukan menuju kemenangan, melainkan menuju akibat dari naskah yang tanpa sadar ia tulis sendiri. Langkah kakinya cepat, tetapi tidak stabil. Pikirannya dipenuhi antisipasi, terlalu bising untuk mendengar peringatan halus yang tertinggal pada secarik kertas yang ia jatuhkan. Saat itu, meski hening, keputusan itu menentukan nasibnya. Kertas itu bukan tanda pembelian atau simbol upacara. Itu adalah peringatan terakhir. Sebuah peluang kecil dari dunia, tak terlihat seutas benang tipis yang bisa menariknya kembali sebelum terlambat. Namun ia tidak memberi ruang untuk kehati-hatian. Keinginannya untuk menciptakan kehancuran membuatnya buta terhadap bahaya. Itu adalah kesalahan besarnya yang pertama, dan akan menjadi yang terakhir. Ia pulang membawa botol kecil yang digenggam erat, terasa berat seolah menyimpan konsekuensi yang belum terlihat. Rumah yang ia masuki tampak tenang, tidak terjamah kekacauan, namun justru di sanalah pertempuran sesungguhnya dimulai. Ia mengira dirinya sedang menulis akhir cerita yang sempurna. Tangannya bekerja seperti mesin, menyiapkan skenario untuk menjerumuskan Anda. Pikirannya memutar ulang gambaran yang sama, kepercayaan Anda, keterbukaan Anda, kejatuhan Anda. Ia membayangkan dirinya sebagai pemenang, berdiri di atas kehancuran orang lain. Namun hukum kehidupan tidak tunduk pada imajinasi. Hanya kebenaran dan konsekuensilah yang berbicara. Ia merasa bergerak dari posisi kuat, padahal sebenarnya ia bertindak dari luka-luka lama yang tidak ia sadari. Tangannya meneteskan 3 tetes cairan itu dengan tenang, tanpa mengetahui bahwa setiap tetes membawa dampak yang jauh melampaui niatnya. Ia membayangkan keheningan setelah rencana itu berhasil, gema kemenangan yang ia tunggu-tunggu. Namun seketika cairan itu menghilang ke dalam cangkir. Suasana berubah, bukan pada benda itu, melainkan dalam dirinya. Ia tidak melihat, atau tidak mampu melihat bahwa sudah ada kekuatan tak terlihat yang berdiri sebagai perlindungan antara Anda dan rencana tersebut. Bukan karena Anda ketakutan, tetapi karena kehadiran Anda membawa arah yang berbeda, sehingga apapun yang diarahkan kepada Anda justru kembali kepada sumbernya. Anda tidak perlu menyentuh gelas itu. Kehadiran Anda saja sudah cukup untuk menggagalkan rencana yang ia bangun dengan begitu hati-hati. Ia mengira ketenangan Anda adalah kelemahan,
Ia mengira diamnya Anda adalah ketidaktahuan. Namun dunia yang tak terlihat selalu bereaksi. Retakan pertama bukan muncul pada gelas itu, tetapi pada dirinya sendiri. Tangannya yang semula mantap mulai gemetar. Napasnya tersangkut seperti angin yang tertahan. Detak jantungnya motor dari ambisinya mulai goyah. Ia menatap Anda, menunggu kejatuhan yang tidak pernah terjadi. Anda berdiri tanpa tersentuh, tanpa menyadari betapa besar badai yang sebenarnya diarahkan kepada Anda, dan terlindungi oleh sesuatu yang tidak mampu ia pahami. Anda sejak awal tidak pernah ditakdirkan untuk meminum racun itu. Bukan karena Anda berhasil menghindarinya, tetapi karena sesuatu yang lebih tinggi tidak mengizinkannya mendekati Anda. Dan kemudian, balikan itu terjadi bukan dengan ledakan, bukan dengan kegaduhan, tetapi dengan proses halus yang merobek sumber masalahnya dari dalam. Pertama, kehangatan tubuhnya memudar, seolah cahaya batinnya berlari meninggalkannya. Penglihatannya mulai kabur, pikirannya pecah-pecah. Rumah di sekelilingnya berubah menjadi kabut kebingungan, dan kejernihan yang dulu membuatnya berbahaya hilang sepenuhnya. Lututnya melemah, mulutnya terbuka, bukan untuk melontarkan kutukan, tetapi untuk mencari jawaban. Panik itu datang seketika, namun bukan karena kesadaran, melainkan dorongan untuk mempertahankan diri. Dalam penyangkalan, ia mencari seseorang untuk disalahkan. Perempuan tua itu, cairan hitam itu, bahkan Anda. Ia yakin bahwa dirinya telah ditipu, bahwa ada sesuatu di luar kendalinya yang berjalan salah. Tetapi kebenarannya, bagi Anda yang menjadi sasarannya, jauh lebih sederhana. Ia menipu dirinya sendiri. Pengkhianatan itu tidak datang dari luar, melainkan dari keputusan yang ia ambil. Ketika ia memilih dendam daripada perubahan diri. Ketika ia melihat peringatan, lalu mengabaikannya seolah tidak berarti. Kertas kecil yang tidak pernah ia baca, satu-satunya jalan keluar menyimpan aturan yang telah ia langgar. Racunnya bukan menyerang tubuh, tetapi menyerang batin. Ia mengikuti hati yang menggunakannya. Jika hati dipenuhi keserakahan, ketakutan, atau niat buruk, racun itu tidak akan mengenai target. Ia akan kembali kepada sumbernya. Dan itulah yang terjadi. Racun itu, meski tak terlihat mata, tetapi hidup dalam ranah energi, menelusuri asal dari kebencian, bukan orang yang dituju. Ia mengikuti energi yang menciptakannya. Ia tidak mencari Anda karena hati Anda tidak memberikan celah. Ia kembali kepadanya, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai konsekuensi dari kebenaran yang tidak bisa dibantah. Racun itu bergerak bukan hanya pada tubuhnya, tetapi juga pada jiwanya. Ia tidak sekadar membuat kulitnya dingin. Ia mengangkat kembali hal-hal tersembunyi dalam dirinya, bagian yang rusak, luka yang tidak pernah disembuhkan, kecemburuan yang tidak pernah diakui, serta beban yang tidak pernah dilepaskan. Racun itu tidak berbisik kutukan, tetapi membawa kembali ingatan, semua pikiran pahit, semua manipulasi halus, setiap kebohongan yang ia sampaikan pada dirinya sendiri demi membenarkan kemarahannya. Semua itu kembali, lebih keras daripada egonya, lebih kuat daripada penyangkalannya. Ini bukan kemalangan, ini bukan balasan, ini adalah keseimbangan yang bekerja. Sebagaimana tertulis dalam hukum kehidupan, setiap tindakan pada akhirnya akan menemukan pelakunya. Ia berusaha menjatuhkan Anda, tetapi justru menjatuhkan dirinya sendiri, bukan oleh kutukan, tetapi oleh luka yang tidak pernah ia sembuhkan. Dan kini kisahnya tidak bergerak menuju kemenangan, melainkan menuju pertanggungjawaban. Dunia tidak tunduk pada amarah. Dunia hanya merespons keselarasan. Ranah batin tidak mematuhi emosi, ia hanya mematuhi kebenaran. Dan pada saat itulah, kebenaran bangkit. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memulihkan keseimbangan. Ingatlah ini, rencana yang ditujukan untuk menjatuhkan Anda justru menjadi panggung bagi keselamatan Anda. Bukan karena Anda melawan, tetapi karena perlindungan yang tak terlihat telah berdiri di antara Anda dan bahaya itu. Dan ketika perlindungan itu berdiri, setiap senjata pun kembali kepada tangan yang mengangkatnya. Ia pernah berpikir bahwa dirinya bisa menjatuhkan sesuatu yang sudah berdiri dengan kokoh. Ia yakin dapat membungkam suara yang sudah memiliki tempatnya sendiri. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia pahami. Sebuah pelajaran yang sering dilewatkan banyak orang. Cahaya yang lahir dari ketulusan tidak dapat dipadamkan oleh bayangan manapun. Dan jiwa yang dibentuk oleh niat baik tidak mudah digoyahkan oleh hati yang dipenuhi rasa getir. Anda tidak terselamatkan karena keberuntungan. Anda tidak terlindungi karena kecerdikan atau kewaspadaan. Perlindungan yang menyelubungi Anda hadir dari kekuatan yang tidak terlihat, namun nyata dalam dampaknya. Kekuatan itu menyadari setiap niat sebelum diwujudkan,
setiap tindakan sebelum terucap, dan menjaga Anda dengan keteguhan yang tidak mudah digoyahkan. Ketika ia memilih menaruh niat buruk terhadap Anda, sebenarnya ia sedang menentang prinsip kebenaran itu sendiri. Dan ketika seseorang menolak nilai kebenaran, hidup seringkali memberikan balasan melalui cara yang tidak mereka duga. Kini ia terbaring lemah. Napasnya tersengal, kekuatannya memudar seperti kabut yang menghilang di bawah matahari. Namun bukan hanya tubuhnya yang melemah. Yang runtuh pertama kali adalah ilusi yang selama ini ia bangun. Anggapan bahwa ia adalah korban, bahwa luka batinnya membenarkan tindakannya, bahwa cahaya yang Anda bawa merupakan ancaman bagi dirinya. Semua itu runtuh oleh kenyataan yang tak bisa ia elakkan. Ia sedang belajar tentang hukum kehidupan, bahwa ada aturan batin yang kuat, sekuat gravitasi, dan ia telah menabraknya dengan keras. Anda tidak bisa melukai sesuatu yang berakar pada kebaikan. Anda tidak bisa menjatuhkan sesuatu yang berdiri teguh dalam ketenangan. Anda tidak bisa merusak apapun yang dilindungi oleh ketulusan. Aturannya sederhana. Apa yang Anda lepaskan ke dunia, suatu hari akan kembali kepada Anda. Kesalahannya bukan hanya terletak pada tindakan yang ia rencanakan, tetapi pada sikap yang ia pelihara. Racun yang ia siapkan justru berbalik menyakiti dirinya sendiri, bukan karena keajaiban, tetapi karena hidup selalu memantulkan apa yang kita tanam. Kini ia memudar, pucat seperti abu. Tangan yang dulu mantap kini gemetar di antara penyesalan. Ia tidak lagi dipenuhi rencana. Ia hanya dikelilingi gema masa lalu. Setiap kata bernada kebencian, setiap tatapan meremehkan, setiap detik ketika ia bersukacita melihat Anda terjatuh, setiap momen ketika ia merasa terusik melihat Anda bahagia. Semua kembali menghampirinya bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai kesadaran. Sebuah simfoni penyesalan yang tidak bisa ia hentikan. Namun pahamilah ini, kisah ini bukan dibagikan untuk menertawakan kejatuhannya, bukan untuk merayakan penderitaannya. Kisah ini adalah cermin pelajaran yang ditulis oleh perjalanan hidup itu sendiri. Sebab meskipun Anda adalah sasaran dari niat buruk itu, Anda juga adalah seseorang yang perlu melihat dengan jelas apa yang dapat dilakukan oleh iri, perbandingan, dan tipu daya terhadap jiwa yang menolak untuk sembuh. Ia tidak berjalan sendirian menuju kehancuran. Ada orang-orang di belakangnya bukan dengan senjata, tetapi dengan bisikan. Mereka tidak menuangkan racun itu, tetapi mereka mengaduk emosinya. Bisikan dari balik bayangan, suara-suara yang memantik kemarahannya, yang mengiyakannya saat ia ingin meluapkan kebencian, yang berkata, "Anda benar. Anda pantas lebih. Lihat dia bersinar." Bukankah mereka berutang sesuatu pada Anda? Mereka menyamarkan niat buruk sebagai kepedulian, dan ia membiarkannya. Namun saat badai datang, di mana mereka? Hilang, diam, tidak terlihat. Mereka yang dulu menyemangatinya menuju kehancuran kini menghilang, meninggalkannya menghadapi akibat perbuatannya seorang diri. Dan ini adalah pelajaran yang juga harus Anda bawa ke depan. Tidak semua suara layak berada dekat dengan hati Anda. Tidak semua wajah ramah adalah teman sejati. Ada yang membawa badai di balik senyumannya. Ada yang memuji Anda sambil berharap Anda tersandung. Nasihat mereka mungkin terdengar masuk akal, bahkan bijaksana, namun tetap terasa berat di batin Anda, seperti mengenakan pelindung yang bukan milik Anda. Anda perlu belajar membedakannya. Karena pengaruh adalah kekuatan, dan pengaruh yang tidak dikendalikan dapat berubah menjadi tekanan yang menyerang ruang hidup Anda. Lawan tidak selalu datang dengan ledakan. Ia sering dimulai dengan bisikan. Maka, mari kita kembali pada awalnya. Kisah ini tidak dimulai dari sesuatu yang tampak. Semuanya bermula dari dalam diri seseorang. Jauh sebelum ia mengetuk pintu gelap itu. Jauh sebelum ia membayangkan kejatuhan Anda. Jauh sebelum ia menyebut nama Anda dengan nada merendahkan. Ada sesuatu yang kecil mulai membusuk di dalam hatinya, bukan teriakan, bukan luka, hanya sebuah bisikan, sebuah pertanyaan. Mengapa mereka, bukan saya? Semuanya dimulai dari pandangan singkat, perbandingan diam-diam, rasa iri yang tidak pernah ia akui. Setiap kali nama Anda dipuji di sebuah ruangan, rasanya seperti duri yang menusuk harga dirinya. Setiap kali ia melihat kebahagiaan Anda, itu mengingatkannya pada bagian dirinya yang belum pernah ia benahi. Alih-alih menghadapi lukanya, ia justru memeliharanya. Alih-alih bangkit, ia memilih merendam diri dalam kebencian. Dari benih kecil perbandingan itu, tumbuhlah hutan kepahitan. Ingatlah baik-baik, perbandingan adalah bentuk kehancuran diri yang paling perlahan. Ia merayap dengan lembut, menyamar sebagai ambisi, namun diam-diam mencuri ketenangan Anda. Ia membuat Anda merasa bahwa kisah hidup Anda tidak cukup, bahwa waktu Anda tidak tepat, bahwa pencapaian Anda terlalu kecil. Bila tidak dikendalikan,
Kondisi itu perlahan membuat hati Anda asing bahkan bagi diri Anda sendiri. Ia tidak menjadi dirinya yang sekarang dalam semalam. Semua itu terjadi sedikit demi sedikit, dari pikiran ke pikiran, dari momen ke momen, hingga suatu hari ia tidak lagi mengenali dirinya sebelum iri mengambil tempat tetap di dadanya. Namun Anda tidak ditakdirkan menapaki jalan itu. Perjalanan Anda adalah milik Anda sendiri. Cahaya dalam diri Anda bukan ancaman bagi siapapun, itu adalah bukti bahwa hidup dapat berkembang ketika seseorang selaras dengan tujuan pribadinya. Jangan mengukur kedamaian Anda dengan tepuk tangan orang lain. Jangan meragukan nilai diri Anda hanya karena sorotan orang lain tampak lebih terang. Anda sudah cukup. Karena keberadaan Anda memiliki maksud. Anda tidak diciptakan untuk bersaing dengan siapapun. Anda ada untuk menyelesaikan peran unik dalam hidup Anda. Jadi jalani itu. Ungkapkan itu. Hiduplah dengan keyakinan pada arah Anda sendiri. Jadikan kisahnya sebagai peringatan, tetapi juga sebagai seruan untuk tetap jernih dalam hati, tegas dalam kebenaran, dan bersih dalam niat. Masih banyak hal yang akan terungkap. Kisah ini belum berakhir. Namun kini Anda melihat lebih jelas bahwa perlindungan bukan sesuatu yang pasif. Perlindungan lahir dari keselarasan dalam diri. Dan satu-satunya racun yang dapat menang adalah racun yang Anda biarkan masuk. Anda tidak melakukannya, dan itulah yang mengubah segalanya. Kini ketika tirai telah terbuka dan konsekuensi batin terlihat jelas, Anda harus membawa lebih dari sekadar pengetahuan. Anda perlu membawa kebijaksanaan, karena medan perjuangan itu tidak selalu dramatis, tidak selalu diselimuti ruang gelap atau tindakan berbahaya. Justru sering berada di hal-hal sederhana, pagi yang sunyi, percakapan yang sulit, reaksi cepat, dan pikiran yang tidak terucap. Di sanalah cahaya perlu dipilih berulang kali. Pertarungan bukan hanya di sekitar Anda, tetapi juga di dalam diri Anda. Dan untuk tetap selaras dengan arah hidup yang benar bagi Anda perlu menjaga hati tetap bersih dan langkah Anda tetap jelas. Anda perlu menjalani hidup dengan kesadaran, bukan hanya bereaksi pada keadaan. Biarkan hari Anda dimulai, bukan dengan kebisingan, tetapi dengan ketenangan. Bukan dengan sibuk menggulir layar, bukan dengan terburu-buru, melainkan dengan jeda yang hening. Dalam keheningan itu, diri Anda dapat kembali selaras. Dalam keheningan itu, batin Anda mampu mendengar apa yang biasanya tertutup oleh hiruk-pikuk. Dan dari sanalah kejernihan mulai terbentuk. Gangguan perlahan mereda, dan hati Anda kembali mengingat apa yang benar-benar penting. Tanpa momen tenang itu, Anda akan mendengar semua suara kecuali suara hati Anda sendiri. Setelah itu, lihatlah ke dalam diri Anda. Sebelum berbicara, sebelum bergerak, ambil satu momen untuk memeriksa apa yang sedang tumbuh di dalam diri Anda. Tanyakan dengan jujur, bukan dengan rasa takut, apakah saya sudah cukup tulus hari ini? Apakah saya memberi ruang bagi hal-hal baik? Apakah saya membiarkan rasa takut, iri, atau kesombongan tumbuh tanpa saya sadari? Ini bukan tentang menghakimi diri. Ini adalah kesadaran diri. Dan kesadaran adalah kekuatan besar bagi siapapun yang ingin hidup dengan arah yang jelas. Tokoh wanita dalam kisah sebelumnya tidak jatuh hanya karena tindakannya, tetapi juga karena hal-hal yang ia abaikan. Keheningan yang ia pilih bukanlah ketenangan, melainkan cara menghindar. Ketidakpekaannya bukan takdir, melainkan penolakan untuk melihat ke dalam diri sendiri. Jangan ulangi kesalahan itu. Jaga hati Anda, bukan dengan kecurigaan, tetapi dengan kebijaksanaan untuk memilih siapa dan apa yang layak Anda izinkan masuk ke dalam ruang batin Anda. Ada kata-kata yang terdengar lembut namun membawa racun. Ada hubungan yang terasa akrab, tetapi justru menyalakan emosi yang salah. Jika kehadiran seseorang terus-menerus menimbulkan kegelisahan, kecemburuan, atau kelelahan pada diri Anda, mungkin ia tidak sejalan dengan arah hidup Anda. Tidak semua orang dapat berjalan bersama Anda. Anda tidak menolak mereka. Anda hanya menjaga keseimbangan dalam diri Anda. Dan saat Anda menjaga lingkungan batin, jaga juga ucapan Anda. Kata-kata adalah benih. Setiap kalimat adalah masa depan yang sedang Anda bentuk. Gunakan kekuatan itu untuk membangun diri Anda, untuk menciptakan kedamaian, baik kepada orang lain maupun kepada diri Anda sendiri. Pilih menahan diri ketika amarah muncul. Pilih diam ketika penilaian mulai menguasai. Kata-kata dapat melukai, tetapi juga dapat memulihkan. Biarkan kata-kata Anda menjadi hujan yang menyembuhkan dimanapun ia jatuh. Kemudian, tanamkan rasa syukur dalam bentuk yang tenang dan konsisten. Bukan syukur yang perlu diumumkan, tetapi yang dirasakan pada napas yang Anda hirup, makanan yang mengisi meja Anda, ketenangan yang mengalir di dada Anda. Rasa syukur tidak memberi ruang bagi iri,
Ketika mata Anda kembali pada apa yang sudah Anda miliki, kebutuhan untuk membandingkan pun memudar. Anda kembali mengingat bahwa kisah Anda berharga bukan karena sempurna, tetapi karena itu adalah perjalanan Anda sendiri. Tetap akan ada saat ketika perbandingan muncul seperti gelombang. Anda melihat orang lain maju, sementara Anda masih menunggu. Anda mungkin tergoda bertanya, "Mengapa bukan saya?" Di saat itulah Anda perlu mengingatkan diri sendiri dengan kebenaran. Jalan saya bukan tertinggal. Jalan saya memang dirancang berbeda. Ucapkan itu sampai hati Anda percaya. Ucapkan sampai rasa iri tidak lagi punya tempat. Namun jangan berhenti pada pertahanan diri. Lakukan kebaikan dengan sengaja. Setiap hari, berikan sesuatu yang baik bukan untuk dipuji, tetapi untuk mempertahankan keseimbangan batin Anda. Entah itu pesan kecil, perhatian, atau bantuan sederhana, tindakan baik dapat membersihkan suasana di sekitar Anda dan memperkuat cahaya dalam diri Anda. Anda tidak bisa tetap berada dalam kegelapan saat tangan Anda sibuk menebar kebaikan. Dan yang terakhir, biarkan emosi Anda bernapas. Luka yang dipendam menjadi racun. Duka yang diabaikan berubah menjadi beban. Kepahitan yang disangkal akhirnya menutup mata hati. Ungkapkan apa yang Anda rasakan. Tuliskan. Ceritakan kepada seseorang yang aman. Yang Anda butuhkan bukanlah rasa malu, tetapi keberanian untuk menghadapkan perasaan Anda pada cahaya. Ketika Anda berani mengakuinya, hidup mulai membentuk ulang Anda bukan dengan menekan, tetapi dengan menguatkan. Istirahat tidak selalu berarti tidur. Kadang, istirahat adalah kedamaian yang muncul ketika diri Anda dipahami sepenuhnya dan tetap dihargai apa adanya. Pahami satu hal ini, perlindungan sejati bukanlah sesuatu yang pasif. Itu bukan hanya sesuatu yang diberikan, tetapi sesuatu yang dibangun melalui pilihan-pilihan Anda. Ketika Anda memilih ketenangan daripada reaksi terburu-buru, kejernihan daripada rasa kesal, kejujuran daripada pencitraan, serta kehadiran daripada sekadar penampilan, Anda menjadi pribadi yang kokoh, dari dalam seseorang yang begitu penuh dengan ketenangan, hingga tidak memberi ruang bagi hal lain yang ingin merusak kedamaian itu. Anda bukan sekadar bertahan dari tekanan hidup. Anda sedang menjadi tempat yang aman, bukti hidup tentang kekuatan batin, sekaligus penegasan terhadap kegelapan hanya dengan hidup selaras dengan terang. Dan ketika Anda menjalani hidup dengan cara seperti itu bukan karena sempurna, tetapi karena niat yang kuat, Anda akan mulai melihat perubahannya. Suasana di sekitar Anda akan bergeser, bukan karena Anda memaksanya, melainkan karena Anda memancarkannya. Anda tidak perlu mengejar penerimaan. Penerimaan itu sendiri akan mengenali Anda, karena ketenangan selalu tertarik pada ketenangan yang lain. Maka, teruslah melangkah. Jagalah batin Anda tetap jernih. Biarkan hidup Anda berbicara dalam keheningan dengan cara yang jauh lebih kuat daripada 1000 kata. Anda bukan hanya terlindungi, Anda sedang menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Dan sekarang, setelah segala sesuatu yang tersembunyi tersingkap tentang pertarungan yang tidak terlihat, pilihan yang keliru, perlindungan yang lahir dari kebijaksanaan, serta kebenaran yang ditempa dengan susah payah, masih ada satu bab terakhir. Bukan bab tentang balas dendam, tetapi tentang pencerahan. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyadarkan. Kisah tentang perempuan itu, dia yang berusaha menjatuhkan Anda, tidak berakhir pada racun yang ia genggam atau rencana yang runtuh. Pelajaran terakhirnya, menunggu dalam keheningan setelah semuanya berhenti. Dan pelajaran itu bukan hanya miliknya. Pelajaran itu mencerminkan pertanyaan yang harus kita hadapi bersama. Ketika ia terbaring lemah, napasnya tersengal, tubuhnya tak lagi mampu menahan berat dari niatnya sendiri, yang menyiksanya bukan lagi rasa sakit fisik, bukan rasa perih yang menjalar, bukan sesak yang menekan dadanya. Yang menghantuinya sekarang adalah kejelasan. Ia tidak sedang menyaksikan Anda jatuh, ia sedang menyaksikan dirinya sendiri hancur perlahan. Setiap niat tersembunyi, setiap kata yang ia bisikkan dengan rasa pahit, setiap momen ketika ia diam-diam menikmati kesulitan Anda, semuanya terulang dalam pikirannya seperti cermin yang tidak bisa dihindari. Namun ini bukan hukuman semata. Ini adalah kebenaran yang akhirnya menampakkan diri. Ia pernah percaya bahwa ia bisa menciptakan cerita tentang kejatuhan seseorang tanpa melukai dirinya sendiri. Ia pikir ia bisa mengatur jalan cerita, menjadikan dirinya pemenang, dan pergi tanpa tersentuh. Namun ada satu hal yang tidak pernah ia pahami. Tidak ada tindakan yang berdiri sendirian. Setiap pilihan, setiap pikiran, setiap bisikan dalam gelap adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah anyaman kehidupan yang saling terhubung. Dan dalam anyaman itu, Anda adalah salah satu jalur cahayanya. Bukan hanya pengamat, bukan hanya penyintas, tetapi bagian aktif
dari perjalanan yang terus berkembang. Hidup Anda bukan rangkaian acak dari tantangan dan kemenangan. Hidup Anda adalah kisah bermakna, di mana setiap tindakan penuh kasih, setiap keputusan untuk tidak membalas, setiap kebaikan yang tidak terlihat oleh siapapun, menambah keindahan pada perjalanan itu. Maka teruslah melanjutkan. Tetap melangkah meski dunia berkata Anda tertinggal. Tetap teguh, meski perbandingan mulai mengusik ketenangan Anda. Tetap memilih kasih meski itu terasa berat, dan tetap memilih diam ketika kemarahan terasa lebih mudah. Pilih kebaikan, apapun risikonya. Pilih damai, apapun harganya. Karena setiap kali Anda melakukannya, kegelapan dalam diri maupun sekitar Anda mundur sedikit demi sedikit. Namun untuk benar-benar memahami mengapa semua ini penting, Anda harus melihat dunia yang membentuk perempuan itu. Ia tidak memulai dari niat buruk, ia memulai dari kebingungan. Ia dibesarkan di dalam kebisingan yang sama seperti yang Anda dengar sekarang, kebisingan yang terus-menerus mengatakan bahwa nilai Anda harus dibuktikan, bahwa penampilan harus dibandingkan, bahwa tujuan hidup hanya nyata jika terdengar lebih keras dari yang lain. Ia hidup dalam lingkungan yang memuja apa yang terlihat bersinar, tetapi mengabaikan apa yang benar-benar bernilai. Sebuah dunia yang menjadikan pujian sebagai mata uang dan pengakuan sebagai candu. Sedikit demi sedikit, ia membiarkan dunia itu masuk ke dalam dirinya. Bisikan orang lain menjadi kebenaran versinya. Perbandingan menjadi ukuran hidupnya. Rasa iri menjadi arah langkahnya. Ia tidak melawan kebohongan itu. Ia mengikutinya. Dan semua itu menuntunnya bukan menuju kekuatan, tetapi menuju kehancuran. Dan inilah bagian yang paling menyadarkan. Anda hidup di dunia yang sama. Setiap hari, Anda bangun dan disuguhi tuntutan tentang siapa Anda seharusnya, bagaimana Anda harus bertindak, dan apa saja yang seharusnya sudah Anda punya. Anda didorong untuk percaya bahwa lebih cepat itu lebih baik, lebih keras itu lebih kuat, dan lebih banyak adalah satu-satunya tujuan yang penting. Namun kebebasan Anda ada di sini. Anda tidak harus mematuhi semuanya. Nilai diri Anda tidak pernah seharusnya diukur oleh standar yang dirancang untuk melemahkan Anda. Anda tidak membutuhkan tepuk tangan banyak orang untuk membuat suara Anda berarti. Nilai Anda sudah terbentuk sejak awal, jauh sebelum dunia mencoba menentukannya. Anda diciptakan dengan tujuan dan ketelitian, bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Karena itu, berdirilah dalam kebenaran diri Anda. Berpeganglah pada siapa Anda sedang menjadi, bukan pada apa yang Anda lakukan. Biarkan dunia berisik dengan caranya sendiri. Namun Anda, kembalilah pada ketenangan, pada kejujuran batin, pada suara lembut dalam diri yang selalu mengingatkan Anda bahwa Anda cukup. Anda dihargai. Anda hadir untuk sebuah tujuan. Disitulah kekuatan sejati Anda berada, bukan dalam usaha keras, bukan dalam teriakan, tetapi dalam keteguhan diri. Dalam kemampuan Anda untuk tetap kokoh, sehingga tidak ada kebohongan yang mampu menggoyahkan Anda. Biarkan kisah wanita itu menjadi peringatan. Namun biarkan juga menjadi jendela pengingat tentang apa yang terjadi ketika hati dikuasai kepahitan dan apa yang masih mungkin terjadi ketika hati Anda memilih cahaya. Anda tidak tak terlihat. Anda tidak dilupakan. Anda tidak berjalan sendirian. Anda dilihat. Anda dipandu. Anda dijaga oleh sesuatu yang lebih besar dari semua kebisingan di luar sana. Bangkitlah. Bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kejernihan. Biarkan hidup Anda menjadi bukti bahwa cahaya selalu menemukan jalannya, apapun situasinya. Dan kini, setelah Anda melewati api kecemburuan, beban perbandingan, serta kebisingan dunia yang mencoba menilai Anda melalui cermin yang retak, Anda siap menerima sesuatu yang lebih dalam, sebuah kesadaran yang lebih halus, pencerahan yang lebih tenang, bukan dalam teriakan atau tanda yang mencolok, tetapi dalam gerakan halus yang melindungi langkah Anda setiap hari. Ada bahasa keheningan yang hanya bisa dirasakan, bukan dibaca atau didengar. Bahasa yang berbicara melalui perubahan kecil, jeda yang tiba-tiba, arah yang bergeser, pintu yang tertutup, atau rasa tidak nyaman yang muncul tanpa alasan. Bahasa yang bekerja melalui suasana, bukan penjelasan. Jika Anda belajar mendengarnya bukan dengan telinga, tetapi dengan kepekaan batin, Anda tidak akan lagi berjalan dalam kebingungan. Akan ada saat ketika rencana Anda berantakan. Pintu yang Anda yakini akan terbuka justru tertutup rapat. Orang yang Anda percayai perlahan menjauh. Waktu yang Anda nantikan bergerak lambat hingga hampir berhenti. Secara kasat mata, semua itu terasa seperti kegagalan. Namun secara batiniah, sesuatu yang berbeda sedang terjadi. Anda sedang dilindungi dari hal yang tidak Anda sadari. Sakit hati yang tak pernah terjadi. Pengkhianatan yang tidak sempat Anda alami.
Masalah besar yang teralihkan sebelum sempat menjatuhkan Anda. Perlindungan tidak selalu datang dalam bentuk kejadian luar biasa. Seringkali ia muncul melalui gangguan kecil dalam hidup Anda. Apa yang Anda sebut kehilangan bisa saja adalah pengalihan arah yang menyelamatkan Anda. Apa yang terasa seperti penolakan mungkin sebenarnya merupakan bentuk penyelamatan. Setiap detour, setiap jeda, setiap perubahan arah bisa menjadi cara lembut semesta menjaga Anda dari sesuatu yang tidak Anda lihat. Ketika segalanya terasa runtuh, jangan tergesa-gesa membangunnya kembali. Tenanglah sejenak. Ajukan pertanyaan yang sering terlupakan oleh banyak orang. Keruntuhan ini sebenarnya sedang melindungi saya dari apa? Pertanyaan itu dapat menyelamatkan Anda dari tahun-tahun penderitaan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Perlindungan yang sejati jarang datang dengan suara keras, tetapi selalu tepat sasaran. Ada hal lain yang perlu Anda pahami. Terkadang, proses pembersihan dimulai bukan karena Anda gagal, tetapi karena Anda sedang dipersiapkan. Kebiasaan yang dulu terasa ringan, mulai terasa berat. Pertemanan memudar. Keyakinan yang dahulu memberi kenyamanan kini membuat Anda gelisah. Sangat mudah untuk meratapi hal-hal yang hilang. Namun apa yang terasa seperti pengurangan, seringkali adalah cara kehidupan memberi ruang bagi babak berikutnya. Jangan melawan proses ini. Terimalah sebagai tanda bahwa Anda masih bertumbuh. Bahkan pohon yang menghasilkan banyak buah tetap harus dipangkas agar tidak melebihi kekuatan akarnya. Pemangkasan bukan hukuman. Itu adalah cara untuk menjaga agar Anda tetap kokoh. Ada pula suara yang muncul dari dalam diri intuisi yang mungkin sering Anda abaikan. Perasaan halus yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak selaras, bahkan saat semuanya tampak baik-baik saja dari luar. Itu bukan ketakutan. Itu adalah kecerdasan batin. Naluri yang merespon sesuatu yang belum dapat ditangkap oleh mata Anda. Sebuah peringatan lembut sebelum situasi yang lebih besar muncul. Hormati perasaan itu. Percayai apa yang tubuh dan batin Anda coba sampaikan. Jika seseorang terasa tidak tulus, besar kemungkinan itu benar. Jika sebuah ruangan terasa berat, jangan paksa diri untuk mengabaikannya. Jika dada Anda terasa menegang bahkan sebelum pikiran Anda memahami alasannya, pergilah. Ketidaknyamanan tidak selalu berarti kecemasan. Bisa jadi itu adalah cara diri Anda menjaga keseimbangan dari hal-hal yang tidak selaras. Tetapi, perlindungan tidak selalu hadir dalam bentuk peringatan yang kuat. Kadang, ia muncul dalam keheningan keraguan kecil sebelum Anda berkata ya, jeda aneh, sebelum Anda mengirim pesan, atau reaksi yang tertunda, yang membuat hati Anda tenang, meski kesabaran Anda diuji. Ini juga bentuk bimbingan yang halus. Diam bukan berarti tidak bergerak. Diam adalah strategi. Ada kalanya Anda ditahan sejenak, bukan untuk membatasi langkah, tetapi agar hal-hal yang tidak selaras lewat tanpa menyentuh Anda. Tanda paling kuat bahwa Anda sedang dijaga dengan cara yang baik adalah ini. Hati Anda tetap memilih kebaikan. Setelah dikhianati, Anda tetap menginginkan kejujuran. Setelah kecewa, Anda tetap berharap. Setelah disakiti, Anda tetap mampu memaafkan. Kelembutan dalam diri Anda bukan kelemahan. Itu adalah bukti bahwa kegelapan tidak mengambil alih hati Anda. Bahwa kepahitan tidak bertumbuh di dalam diri Anda. Bahwa batin Anda tetap selaras dengan nilai-nilai yang menjaga Anda tetap manusia. Hati yang lembut adalah hati yang bertahan. Hati yang mampu diperbarui. Hati yang tetap hidup, tetap lembut di tengah dunia, yang semakin dingin adalah tanda dari jiwa yang kuat dan terjaga. Maka, ketika bayangan mulai berkumpul di sekitar Anda, jangan takut. Bayangan tidak dapat melukai apapun yang tetap berjalan dalam terang. Orang-orang mungkin salah memahami Anda. Kata-kata mereka mungkin mencoba melukai. Niat mereka mungkin dibungkus dalam rupa persahabatan. Namun tidak ada satu pun di antaranya, tidak satu rencana, tidak satu kebohongan, tidak satu upaya menjatuhkan yang mampu menghapus kebenaran yang sudah tertanam dalam diri Anda. Anda tidak diselamatkan secara kebetulan. Anda tidak dijaga karena keberuntungan semata. Anda diawasi dengan hati-hati dan terus-menerus, karena hidup Anda membawa makna dan batin Anda menyimpan cahaya yang tidak dimiliki semua orang. Karena itu, berjalanlah bukan dengan ketakutan, bukan dengan terburu-buru, tetapi dengan kesadaran yang jernih. Ada tanda-tanda di sekitar Anda, bukan pertanda aneh atau takhayul, melainkan sinyal halus yang seakan-akan mengarahkan, mengingatkan, dan menjaga langkah Anda. Dunia mungkin tidak memahami perjalanan seperti ini, tetapi Anda tidak perlu berjalan dengan standar dunia. Anda berjalan dengan ketenangan batin, bukan dengan penglihatan semata. Dan ketika Anda mulai mendengarkan dalam keheningan,
Anda akan menyadari satu kebenaran sederhana yang tidak dapat digoyahkan. Anda tidak pernah dibiarkan tanpa perlindungan. Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Anda selalu dipandu. Dan sekarang, setelah Anda melewati masa pengenalan diri, konsekuensi, penyembuhan, dan perlindungan yang tidak terlihat, ada satu kebenaran lagi yang perlu Anda bawa ke depan. Sebuah kebenaran yang melampaui sekadar peringatan dan kebijaksanaan. Anda tidak hanya lahir untuk bertahan dari kegelapan. Anda lahir untuk mengubah ruang yang Anda tempati. Hidup Anda tidak hanya dimaksudkan untuk menjadi tameng. Hidup Anda dimaksudkan menjadi penanda-penanda bahwa masih ada seseorang yang berdiri dalam kebenaran dan penanda bahwa cahaya masih hidup melalui tindakan manusia. Dunia mungkin tidak selalu menyambut cahaya itu. Dunia mungkin salah menafsirkan kebaikan Anda sebagai kelemahan, ketenangan Anda sebagai ketidakpedulian, atau kerendahan hati Anda sebagai diam yang tidak berarti. Namun, apa yang tampak tenang dari luar seringkali justru kekuatan terbesar. Semakin Anda menunjukkan nilai-nilai seperti keteguhan, kesabaran, kejernihan, dan kemampuan memaafkan, semakin Anda mengubah pola-pola yang tak terlihat, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keteguhan batin. Kehadiran Anda saja dapat menjadi pengingat bahwa tidak semua kekuatan harus berbentuk keras atau lantang. Inilah alasan mengapa proses yang Anda jalani terasa berat. Anda ditempa bukan karena rapuh, tetapi karena Anda memegang peran yang penting, beban yang Anda tanggung, penundaan yang Anda alami, kesunyian yang pernah Anda rasakan, semuanya bukan tanda bahwa Anda dibiarkan. Itu adalah bukti bahwa Anda sedang dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Seperti logam mulia yang dimurnikan oleh api, jiwa Anda pun melewati ujian untuk menampakkan keteguhan yang sesungguhnya. Dan kini, setelah semua yang tidak lagi diperlukan terlepas dari hidup Anda akhirnya cukup ringan untuk naik ke tingkat berikutnya. Bangkitlah bukan dengan dendam, tetapi dengan pandangan yang jelas. Bukan dengan pertahanan, tetapi dengan arah. Ini bukan lagi tentang membuktikan siapa diri Anda. Ini tentang menjadi diri Anda yang sesungguhnya sejak awal. Anda tidak memerlukan gelar untuk memiliki pengaruh. Anda tidak membutuhkan panggung besar untuk mengubah suasana di sekitar Anda. Kekuatan yang ada di dalam diri Anda sebenarnya selalu cukup. Pertempuran terbesar yang Anda hadapi bukan tentang apa yang pernah diambil dari Anda, tetapi tentang potensi yang selama ini tersembunyi dalam diri Anda. Saat Anda melangkah maju, peganglah keyakinan tenang ini. Anda tidak lagi memasuki situasi sulit tanpa bekal. Anda membawa kepekaan sebagai kompas, ketulusan sebagai pelindung, dan kejujuran sebagai landasan. Anda kini mampu membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya tampak baik di permukaan. Anda telah menyaksikan bagaimana bisikan kecil bisa memicu konflik, dan bagaimana diam dapat berbicara lebih keras daripada tuduhan. Inilah kedewasaan batin. Inilah kejernihan yang lahir dari pengalaman. Dari titik inilah keputusan Anda akan memiliki bobot lebih besar. Kehadiran Anda akan memberi pengaruh lebih kuat. Ketenangan Anda bahkan bisa mengubah suasana tanpa perlu satu kata pun. Anda tidak lagi menjadi sasaran badai orang lain. Anda adalah bukti bahwa badai dapat berlalu, bahwa racun dapat dielakkan, bahwa kebenaran, ketika dijalani dengan konsisten, akan selalu menutup cerita dengan caranya sendiri. Karena itu, kisah Anda tidak berakhir dengan bertahan hidup. Kisah Anda justru dimulai dari pelepasan. Pelepasan dari rasa malu, pelepasan dari ketakutan untuk disalahpahami, pelepasan dari kebutuhan untuk mendapat persetujuan dunia demi menjalani jalan hidup Anda sendiri. Sekarang, Anda bebas. Bukan hanya karena ancaman sudah lewat, tetapi karena kebohongan yang pernah membebani Anda kini telah tersingkap. Gunakan kebebasan ini dengan sungguh-sungguh. Biarkan ia membersihkan cara pandang Anda, sikap Anda, dan langkah Anda. Jangan kembali menjadi versi diri yang lebih kecil hanya demi kenyamanan atau kebiasaan lama. Bergeraklah sebagai seseorang yang memahami betapa berharganya berjalan dalam kejujuran terhadap diri sendiri. Biarkan hidup Anda menjadi jawaban yang diam-diam ditunggu orang lain. Pilihan kini selalu ada di tangan Anda. Apakah Anda tetap tumbuh? Apakah Anda tetap menjaga hati Anda tetap jernih? Apakah Anda tetap melangkah dengan sadar? Bahkan ketika dunia di sekitar Anda tidak selalu memberi ruang, saat semua telah terungkap dan kesadaran Anda bangkit terhadap perlindungan dan pertanda yang selama ini mengarahkan perjalanan Anda, momen ini menjadi titik peneguhan, sebuah titik tenang yang mengingatkan bahwa setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap pilihan memiliki makna. Dimanapun Anda berada, tenangkan hati,
Rasakan bagaimana keheningan membawa kejelasan yang tak ditemukan dalam keramaian. Biarkan ketenangan itu menyembuhkan apapun yang sempat digoyahkan oleh rasa takut. Kini tugas Anda adalah menjaga kebeningan itu. Menjaga agar diri Anda tetap peka terhadap niat yang tulus dan langkah yang benar. Menjaga agar luka kecil tidak tumbuh menjadi beban besar. Menjaga agar Anda tetap bijaksana dalam menghadapi hidup. Anda telah bertahan. Anda telah melihat kebenaran. Dan kini, Anda siap melangkah sebagai diri Anda yang baru, lebih jernih, lebih kuat, dan lebih sadar akan arah perjalanan hidup Anda. Jangan biarkan diri Anda reaktif terhadap hiruk-pikuk dunia. Belajarlah merespons dengan tenang terhadap bisikan halus dari dalam diri Anda. Semoga Anda memiliki kepekaan untuk mendengar pesan yang muncul melalui keheningan. Jangan sampai ketenangan dianggap sebagai ketiadaan, atau waktu yang lambat disalahartikan sebagai pengabaian. Ingatlah, setiap hal memiliki waktunya sendiri. Biarkan kejernihan batin mengalahkan kebingungan. Biarkan ketenangan menjadi penentu dalam setiap keputusan. Kini, lepaskan kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Tinggalkan dorongan untuk menilai hidup Anda berdasarkan kehidupan seseorang. Maafkan diri Anda atas setiap momen ketika Anda meragukan nilai diri sendiri, atau ketika Anda berpikir keberhasilan orang lain mengurangi ruang bagi keberhasilan Anda. Sadari bahwa setiap orang memiliki jalan yang unik. Anda tidak tertinggal. Anda tidak diabaikan. Anda tidak dilupakan. Anda sedang dipersiapkan. Bagi setiap hati yang pernah disakiti, bagi jiwa yang membawa beban tak terlihat akibat ucapan atau perbuatan orang lain, ketahuilah bahwa tidak ada rencana buruk, fitnah, atau tindakan merugikan yang mampu memadamkan cahaya batin Anda. Lepaskan keinginan membalas dendam. Jangan biarkan kepahitan tinggal di hati Anda. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, melainkan membebaskan diri Anda dari belenggu yang tidak layak Anda pikul. Berikan ruang bagi kehidupan untuk menata ulang segalanya. Mintalah kejernihan. Mintalah kemampuan untuk melihat lebih dalam, agar Anda tahu kapan senyuman menyembunyikan tujuan lain, kapan kesempatan justru membawa jebakan, atau kapan sebuah hubungan hadir hanya karena kepentingan sesaat. Semoga Anda selalu kuat untuk melangkah pergi ketika bertahan justru merusak masa depan Anda. Belajarlah mempercayai jalan yang tertutup, sama seperti Anda mensyukuri jalan yang terbuka. Mintalah pemulihan, bukan sekadar bagi tubuh, tetapi juga bagi batin, emosi, dan luka-luka yang tidak pernah terlihat. Semoga setiap tempat yang retak dipenuhi ketenangan. Semoga setiap kenangan yang menyakitkan digantikan dengan kebijaksanaan baru. Bangunkan kembali kepekaan Anda. Rasakan kapan waktu menunggu, kapan saatnya bergerak, kapan harus bersuara, dan kapan harus diam. Biarkan tanda-tanda halus terasa akrab. Biarkan ketenangan menjadi rumah Anda. Dan jika suatu hari Anda kehilangan arah, tarik kembali diri Anda bukan dengan rasa bersalah, melainkan dengan kasih yang memulihkan. Terima kasih atas keberanian Anda untuk tetap lembut setelah melalui masa yang berat. Mereka yang masih mampu mencintai, melayani, dan berharap setelah berbagai tekanan adalah bukti bahwa kegelapan tidak mampu mengalahkan mereka. Semoga cahaya itu semakin tumbuh. Semoga kebaikan itu terus berkembang. Terima kasih juga atas setiap perubahan besar yang telah mengubah rintangan menjadi pijakan baru. Setiap pengalaman yang pernah Anda anggap sebagai hambatan, kini menjadi alasan bagi Anda untuk melangkah lebih tinggi. Anda bangkit hari ini bukan dengan amarah, tetapi dengan visi. Bukan dengan balasan, tetapi dengan arah yang lebih jelas. Berjalanlah dengan penuh keyakinan. Jadilah pribadi yang kokoh, bukan karena Anda tidak pernah diserang, tetapi karena Anda tahu di mana Anda berpijak. Terima kasih telah bertahan sampai akhir. Jika naskah ini menyentuh hati Anda dan membantu Anda melihat sesuatu dengan lebih jernih, Anda dapat meninggalkan komentar sederhana. Saya menerima kejernihan ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tetaplah membumi, tetap waspada, dan ingatlah bahwa cahaya dalam diri Anda bukan sekadar untuk bertahan, itu adalah sesuatu yang berharga.